Mudahnya melontarkan tuduhan demi membela polemik nasab Pak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Kemarin ada statement dari Pak Fahrur. Kami sudah mengunggah video tentang Pak Fahrur, statement Pak Fahrur. Nah, ini ada tulisan yang menarik tentang Pak Fahrur, salah satu, kalau tidak salah itu pengurus PBNU. Mudahnya melontarkan tuduhan demi membela polemik nasab Pak Alwi. Jadi Pak Fahrur itu salah satu statement yang viral di media sosial itu mengatakan kami ini Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai kelompok yang rasis. Yang rasis itu siapa? Bukankah yang mulai rasis antum-antum? Kok dibalik kan gitu loh. Sebuah artikel yang ditulis oleh seorang yang mengaku cendekiawan yang dimuat di beberapa website dengan judul Stop Rasisme Nasab. Yang menurut penulis, ini Gus Aziz Jazuli yang menulis, isinya hanyalah pembelaan terhadap Pak Alwi dalam status mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dan menyudutkan kelompok yang meneliti, yakni kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Usman yang mempertanyakan secara data ilmiah, pustaka dan DNA akan kesohihan nasab Pak Alwi yang selama ini dipubliskan sebagai nasab yang paling soheh sedunia. Sebagaimana klaim ini diwariskan secara turun-temurun semenjak ratusan tahun yang lalu. Beberapa bulan lalu, beliau telah menuliskan artikel yang panjang dan berupaya untuk menyudahi konflik nasab Pak Alwi. Meskipun upayanya itu gagal dan tidak membawa efek apapun, karena tulisannya sama sekali tidak menyentuh substansi yang dibicarakan oleh Kiai Haji Imaduddin dan terkesan memaksakan orang lain agar mempercayai nasab Pak Alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Dan tulisan itu juga sudah penulis sanggah meskipun sampai saat ini tidak ada reaksi dan sanggahan lagi sedikit pun. Poin-poin dari artikel yang berjudul Stop Rasisme Nasab tersebut ialah: pertama, ukuran kebenaran adalah banyaknya pengikut. Nah, ini blunder ini. Ia bercerita bahwa di Malang ada acara haul seorang Habib yang dihadiri oleh ribuan orang, yang tentunya salah satunya ialah ia sendiri. Kemudian berkesimpulan, polemik nasab yang berlangsung hampir 1 tahun ini tidak ada pengaruh sedikit pun kepada masyarakat. Apa benar demikian? Benarkah bahwa barometer kebenaran adalah banyaknya pengikut? Kala Fir'aun yang sangat banyak pengikutnya, maka ia merupakan pemegang kebenaran kalau begitu. Tentu ini adalah logika yang tidak tepat dan tidak benar. Beliau pun pasti tahu tentang sebuah makalah para ulamanya umat Nabi Muhammad SAW itu seperti para Nabi Bani Israel. Memangnya jumlah keseluruhan Bani Israel saat itu berapa sampai segitu banyak nabinya? Dan pengikut dari masing-masing nabi terdahulu berapa banyak? Tentu ia sudah tahu jawabannya. Jika statement di atas benar dan tidak memiliki pengaruh apa-apa di masyarakat, lalu kenapa beberapa PCNU di Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti PCNU Solo Raya yang mencakup beberapa kabupaten kota, PCNU Wonogiri dan PCNU Garut malah meyakini Pak Alwi bukan sebagai keturunan Nabi,
Muhammad SAW dan justru mendukung kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin tentang nasab Ba'alwi. Atau jangan-jangan beliau tidak mendengar informasi tersebut. Kedua, tuduhan banyaknya pemotongan teks kutipan dan interpretasi yang salah sehingga analisa berpikirnya pun menjadi salah. Jika tuduhan itu benar, tinggal disampaikan saja ke publik. Kami warga NU yang tidak tahu apa-apa jika dibandingkan dengan seorang kiai yang menjadi pejabat ketua bidang keagamaan, tentu pengetahuannya sangat luas dan bijak. Tapi kami tahu bahwa setiap tuduhan harus mendatangkan bukti. Jika tuduhan tidak disertai dengan bukti, maka itu hanyalah tuduhan kosong belaka. Seperti Ba'alwi yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Harusnya mereka yang mendatangkan bukti keduriatan mereka, bukan sebaliknya menuntut orang lain untuk mendatangkan bukti ulama. Mana yang telah membatalkan nasab Ba'alwi? Penulis rasa ini adalah logika sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat awam seperti penulis, dan beliau pasti sangat memahami ini. Ketiga, bersandar kepada kitab yang tidak sedang membahas anak-anak Ahmad bin Isa dan menggunakan kitab-kitab yang tidak relevan dan asal comot. Lagi-lagi ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tapi bolehlah saya melontarkan pertanyaan kepadanya. Sebutkan nama kitab yang secara khusus membahas anak-anak Ahmad bin Isa. Penulisnya siapa dan ditulis tahun berapa? Penulis sangat memerlukan, namun jangan sampai menyebut nama-nama kitab di abad 9, 10, bahkan 14 Hijriah. Karena masyarakat sudah mulai mengetahui bagaimana polesan-polesan dan rajutan-rajutan sejarah yang dilakukan oleh para sejarawan Ba'alwi atau mukibin mereka. Atau jangan-jangan ia pun belum membacanya. Keempat, menolak kitab sezaman dalam pengisbatan nasab. Dan jika kaidah itu digunakan, maka nasab Syekh Abdul Qadir pun akan batal. Wah, ngeri ini. Jika tidak sependapat dengan teori kitab sezaman, maka hak itu hak Bapak. Tapi jangan kemudian menghalang-halangi orang lain untuk menggunakan teori itu. Teori itu sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama nasab, dan saya yakin beliau belum membacanya atau sengaja tidak membacanya. Padahal sudah dijelaskan di dalam tulisan penulis sebelumnya. Jika menurut sejarah tokoh-tokoh Ba'alwi seperti Muhammad bin Ali Sohib Mirbad, ia tokoh historis atau tokoh fiktif, penulis tidak menemukannya di dalam buku-buku sejarah eksternal Ba'alwi di masanya. Padahal beliau itu seorang imam, tokoh pertama penyebar madhab Syafi'i di kota Mirbad. Kok penulis tidak menemukannya? Malah penulis temukan nama yang sama dengan laqab yang berbeda, yaitu Muhammad bin Ali Al-Qadi. Dan jika ditelaah kitab-kitab sejarah Ba'alwi, Al-Qolai malah berguru kepada Muhammad Sohib Mirbad. Padahal sebelum kedatangan Muhammad Al-Qolai, kota Mirbad dikenal sebagai kota yang penduduknya bukan orang yang terpelajar. Jangankan menjadi orang yang terpelajar, mengetahui dasar-dasar agama saja tidak. Jadi kitab-kitab sejarah Ba'alwi mengambil sumber dari mana bahwa Muhammad Sohib Mirbad adalah gurunya Al-Qolai, atau hanya rajutan dan tentunan yang dilakukan oleh sejarawan-sejarawan Ba'alwi, khususnya dari kalangan Ba'alwi kontemporer. Adapun nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ditolak oleh Ibnu Anibah itu bukan karena konsekuensi dari persyaratan kitab sezaman, tetapi karena ada sesuatu antara Ibnu Inabah dengan Syekh Abdul Qadir
yang penjelasannya dapat kita buka di komentar Syekh Abdurrahman Majid Al-Qoroja atas kitab Umdatul Thalib. Jadi jangan mengada-ngada dengan tuduhan kitab sezaman adalah bikinan Kiai Haji Imaduddin Usman. Jangan dong Pak, karena barangkali Bapak yang ngopinya kurang kental. Kelima, keturunan Wali Songo tidak pernah dicatat. Terkait hal ini sebetulnya dapat dikonfirmasikan ke masing-masing dzurriyyah Wali Songo. Tanyakan saja kepada mereka punya catatan atau tidak. Jangan kemudian ketika yang dipertanyakan data ilmiah nasabah alwi, lalu direspon malah dengan cara menyerang dzurriyyah Wali Songo. Bantu dulu Pak Alwi untuk menjawab 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin yang sampai saat ini belum terjawab. Yang keenam, yang menentang pandangan Kiai Haji Imaduddin pasti salah meskipun Rois Am PBNU. Kesimpulan ini juga salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Kami berbicara tentang data, kitab-kitab sejarah, nasab, baik internal ataupun eksternal. Bahkan yang manuskrip pun kami telaah. Namun dari sekian banyak kitab yang ditelaah, kami justru menemukan data nasabah alwi semakin rancu dan semakin gelap. Kami menduga bahwa hal yang seperti ini juga dilakukan oleh Rois Am. Ternyata dugaan ini salah. Apakah sekelas beliau tidak melakukan hal yang sama sehingga berstatement Imam Ubaidillah difitnah? Berarti orang-orang yang selama ini mencari kebenaran tentang nasabah alwi dianggap para pelaku fitnah. Padahal kami sudah menggali banyak data, tapi hanya membutuhkan tuduhan, hanya membuahkan tuduhan fitnah. Tentu hal ini sangat menyayat hati, seakan tidak dihargainya keilmuan, pengetahuan, dan sebuah sikap yang tidak mencerminkan sikap yang seharusnya. Maka wajar jika sekelas Rois Am pun mendapatkan reaksi dari sana-sini yang diantaranya adalah dari penulis sendiri. Takkan ada reaksi jika tidak ada aksi, meskipun itu dari Rois Am atau seorang ketua. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.